Oke. Oke Pak Kece, ini sudah ada yang menanti Bapak nih, Pak Hasan. Boleh. Selamat malam Pak Hasan. Selamat malam Pak Kece. Ini Pak Yusuf bukan, kayaknya suaranya beda ya. Saya admin. Selamat malam juga, salam sadar. Salam sadar. Malam Pak Hasan. Malam Bulan. Ya, selamat malam Pak. Iya, ini saya bisa langsung mulai atau gimana? Silakan mulai Pak. Mulai, mau ditanya apa mau bertanya? Saya mau bertanya Pak Kece, karena saya termasuk orang yang bingung seperti Pak Kece bilang tadi itu. Jadi Pak Kece itu ngomong tadi kalau di Kristen itu nggak boleh poligami ya. Kalau istri kedua dan seterusnya itu termasuk pesundal, betul begitu Pak ya? Iya Pak, tidak boleh. Kalaupun ada itu oknumnya yang nggak tahan nafsu. Siapa tahu hiperseks apa-apa lah. Ya. Jadi istri kedua dan seterusnya itu termasuk pesundal Pak ya? Itu menurut Alkitab kan begitu. Jadi menurut Alkitab apa menurut kehendak pribadi nih? Bukan Alkitab lah Pak. Kita kan diskusi tadi ya kan? Kalau orang mengawini janda yang diceraikan oleh suaminya, maka orang itu berzina selama itu. Oke, udah cukup Pak. Saya ini ya nemu sesuatu yang membuat saya bingung Pak. Kita mulai dari silsilah Yesus ya. Matius 1 ayat 6. Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Kemudian kita lihat siapa sih Uria dan Salomo ini? Nah, kita baca di 2 Samuel 11. Ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, nampak kepadanya dari atas soto itu seorang. Halo Pak, saya membaca Alkitab Pak. Nggak apa-apa, biar dulu. Iya, saya ini berdiskusi Alkitabiah Pak. Kenapa saya nggak boleh baca kitab Alkitab? Boleh sebentar dulu Pak. Boleh. Lanjut. Nggak sebentar, saya mau. Jangan dipotong dulu lah. Sama Pak Kaci aja. Anda kok meremehkan Pak Kaci sih, mau naik ke orang Kristen lagi? Pak Kaci ini hebat kan berdasarkan kita. Simbol-simbol aja, jangan dakwah. Pak mau bertanya. Bertanya betul. Kemudian seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang itu berkata, itu adalah Batsaibah binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya lalu tidur dengan perempuan itu yang baru selesai membersihkan kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian aku mengandung. Nah, sekarang Daud berharap Uria ini mati di medan perang, sebagaimana ayat berikut Pak, 2 Samuel 11. Dituliskanlah dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam. Nggak usah dibaca, paham saya Pak. Bapak. Iya, akhirnya Uria meninggal ya. Akhirnya Uria meninggal dan istrinya pun berduka. Kemudian akhirnya Daud menikah dengan Batseba tersebut. Ada di ayat 2 Samuel 11. Kemudian Bapak bingung dengan itu Pak ya? Belum selesai Pak. Kemudian lahirlah. Bapak bingung dengan ayat itu? Belum Pak. Kemudian lahirlah putra Daud, 2 Samuel 12. Di ayat 24-nya, kemudian Daud menghibur hati Batseba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengannya, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo. Jadi kita tahu Pak ya, Salomo itu siapa, Uria itu siapa. Kemudian pertanyaannya gini, ini bukan pertanyaan sih, apakah ibunda Salomo adalah istri pertama Daud? Ternyata bukan, karena Daud ini udah punya istri yang lain, ada di 1 Samuel 18. Saya bacakan apa enggak? Intinya nggak usah ya. Daud itu saya sudah tahu maksudnya. Ya, Batseba ini istri kedua, bukan istri pertama. Atau bahkan itu adalah istri orang lain, bukan istri orang lain. Pertanyaan saya, bagaimana mungkin Kristen memperolok poligami, sedangkan Yesus yang dituhankan itu dilahirkan dari
ibu hasil poligami nenek moyangnya, Pak. Bahkan mantan istri orang tersebut adalah orang lain, istrinya orang lain yang direbut secara kejam. Kok bisa, Pak? Kok gimana ini Yesus kok dilahirkan dari istri kedua? Baik. Silakan, itu yang saya bingung, Pak. Silakan dijawab, Pak. Oh ya udah. Kalau memang Bapak sudah merasa bingung dengan ayat itu, saya ucapkan selamat, Anda sudah bingung. Kenapa saya ucapkan selamat? Ini jawaban Bapak, jawaban dari pertanyaan Bapak. Kenapa? Karena Bapak memberikan pertanyaan, Bapak jawab sendiri, Bapak terangkan sendiri, jelas itu, yang mendengar sudah sangat jelas. Maka saya tinggal mengucapkan jawabannya, selamat, Bapak sudah bingung. Jangankan Bapak yang bingung, Muhammad sendiri bingung. Di mana bingungnya? Saya tunjukkan ayatnya di Al-Quran. Muhammad sendiri sudah bingung, Pak. Qul ma kuntu amina rasuli ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in atabiu ila ma yuha ila wa ma ana ila nadhirun mubin. Yang artinya, katakanlah aku bukan rasul yang pertama di antara rasul, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku juga terhadap kamu. Jadi Nabi Muhammad sendiri bingung terhadap dirinya, apalagi terhadap Pak Hasan. Pasti kalau Pak Hasan bingung mengikuti Muhammad, Muhammad sendiri sudah bingung. Makanya kalau Anda supaya tidak bingung, jangan mengikuti ajaran yang membingungkan. Bapak setelah dibaptis baru mempelajari Alkitab, baru Anda akan paham. Sebagaimana Muhammad KC paham Alkitab. Itu Pak jawabannya. Gini, Pak KC, Pak KC tadi bilang bahwa istri kedua itu pesundal. Tapi Yesus kok dilahirkan dari seorang pesundal? Itu yang saya bingung, Pak. Iya, kenapa Bapak bingung? Kenapa Bapak bingung? Karena Bapak tidak membaca Alkitab secara utuh. Ya, dan Bapak membawa kitab, mohonnya menggunakan otak Bapak sendiri, bukan menggunakan hikmat Tuhan. Ya, Firman Tuhan tidak bisa dimengerti oleh orang yang hatinya kotor. Ya, Bapak. Kalau Bapak sudah bisa mensucikan hati, baru Bapak akan mengerti firman Tuhan. Bapak gitu. Sudah mensucikan hati. Silakan jawab pertanyaan saya. Secara fakta, saya kalau menjawab pertanyaan Bapak, kalau saya menjawab secara keinginan Bapak, itu saya akan blunder, Pak, dengan pengajaran Bapak yang Bapak saja masih bingung. Bagaimana saya harus menjawab? Maka saya ucapkan tadi, kalau Bapak sudah bingung dengan ayat itu, saya ucapkan selamat Bapak bingung. Karena Bapak mengikuti Nabi yang bingung. Ayat Alkitab tersebut, tapi kebingungan saya terhadap Pak KC ini, kok bisa melarang poligami? Bapak bingung, saya mah nggak bingung, karena saya punya Tuhan Yesus. Loh, ya Tuhan Yesus kan sangat jelas tidak membingungkan. Kalau Muhammad bingung, karena dia tidak tahu nasibnya surga atau neraka. Pak, ini jelas banyak ya? yang nonton. Silakan jelaskan. Iya, justru ini yang saya sampaikan ke publik. Saya tidak mau mengikuti pertanyaan Bapak yang blunder. Jelas ya. Bagaimana mungkin Yesus dilahirkan dari seorang istri kedua yang direbut dari orang lain? Itu bagaimana, Pak? Bagaimana Bapak bertanya tidak berdasarkan dalil. Di mana ayatnya Maria menikah jadi istri kedua? Jadi Anda jangan ngelantur di sini. Maka saya jawabannya itu untuk Anda. Selamat Anda bingung. Dari awal saya baca silsilah Yesus ada di Matius 1:16. Di situ dijelaskan usai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Nah, itu kan berarti keturunan Yesus itu. Ke bawah terus sampai ada Yesus. Yang pertanyaan saya, kok bisa sih? Kenapa Tuhan nggak memilih, kalau memang poligami dilarang, kenapa Tuhan nggak memilih istri pertama aja atau laki-laki yang nggak berpoligami? Jadi begini Pak Hasan, Bapak jangan ngatur Tuhan, itu rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Kok Bapak yang ngatur? Itu keturunan sebab. Sekarang begini, Nabi tidak memperanakan jadi Nabi. Justru Maria yang bukan Nabi, dia memperanakan Nabi gitu loh. Artinya kitab Anda itu memperbolehkan poligami. Coba sebutkan larangan poligami di kitab Anda. Nah, itu pengertian Bapak, makanya Bapak jangan mengartikan sendiri, minta hikmat Tuhan. Ya, karena itu pengertian Bapak, kesimpulan Bapak yang gagal paham terhadap Alkitab, maka Anda menafsirkannya sesuai otak pemikiran Anda. Begitu ya Pak Hasan? Bapak kan udah ngerti, hatinya bersih dan segalanya. Panggil Roh Kudus coba Pak untuk menjawab hal ini.
Silakan. Nah, Bapak harusnya manggil roh Tuhan Bapak. Bapak kan nyembah Allah. Sholat itu nyembah Allah. Waktu sholat tanyakan, mana sih yang benar? Yesus apa Muhammad? Itu dong. Kalau Harusnya urusan begitu, ini, Pak. kalau urusan ini nggak perlu manggil Tuhan, Pak. Udah terlihat jelas ayatnya. Saya Ya bacakan iya, tadi. makanya kenapa Bapak bingung? Berarti Bapak belum mengenal Tuhan. Kalau Bapak sudah mengenal Allah, Bapak nggak bakal bingung dengan Iya. hal seperti itu. Loh, Pak. Karena Bapak ingin mengatur Tuhan, maka Anda jadi bingung. Pak Kaceng Jelas kan ya? bisa menjelaskan ke penonton semua nih. Tidak, saya bukan maksud ini, bukan supaya blunder, bukan. Saya ingin Kenapa? menjelaskan kepada publik bahwa mengikuti Muhammad, contoh Pak Hasan bingung ya. Makanya ikutilah Yesus supaya tidak bingung. Iya, saya bingung. Kitabnya ikuti Alkitab, bukan mengikuti hadis karangan manusia. Karena Pak Hasan ini sudah terdoktrin oleh cekokan hadis, makanya jadi bingung Iya. dia. Yang saya bingung Benar, Pak ya? Aceh kok bisa melarang poligami, sedangkan Yesus itu adalah turunan dari orang poligami. Ditanya ayatnya mana larangan poligami nggak tahu. Aduh. Hasan, begini Pak. Ya itu saya udah paham Pak Hasan. Gini. Pasti Pak Hasan menanyakan ayatnya mana, sementara Pak Hasan bertanya tidak jelas, ya. Aduh. Harus jelas dulu. Jadi kurang jelas gimana Pak? Apakah masuk? Iya Pak Yusuf.